Selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Gimana puasanya hari ini? Mulai memasuki waktu-waktu agak pengen tidur, leleh aja di depan layar kaca Anda. Dan ada saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok kanan. Dan tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama datang ini adalah pasangan pengantin baru. Ada Rara dan juga Aladul. Assalamualaikum. Ini kita mau tanya bagaimana suka dukanya dia pernikahan sekaligus menggelar pesta rakyat ya. Berapa orang yang datang? 5.000. Di luar tuh sampai 5.000 orang lebih. Atau sampai udah nggak ngitung ya. Tapi nanti kita kebocokan dulu seperti biasa untuk membahas apa yang sedang ramai di luar sana terjadi, menuai banyak komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya dan dari dunia anak muda ya, ini yang ada yang baru go public yaitu Jeffrey Nicole dan Sahwa ya. Tuh Sahwa anaknya Reza dan almarhum Azimat Said gitu. Nih posting berdua. Dan ini fotonya sama ya, di repost juga sama, ya pokoknya saling repost lah antara Sahwa dan Jeffrey Nicole. Sebelumnya, kayaknya juga sempat bocor tuh pada saat live streaming, pada saat apa sih, sahur ya. Sahur atau apa sih gitu, pokoknya lagi live gitu. Terus Jeffrey Nicole sebenarnya pengen nunjukin bahwa di jamnya dia, di handphone itu pas laginya angkanya bagus. 2222 atau apa gitu, atau 222. Pas saat dia diginiin, ada fotonya Sahwa. Aduh, untung di sini aku fotonya aman ya. Gini ternyata ada fotonya Sahwa. Coba kita lihat ya, seperti apa yang berikut. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Please jangan Jeffrey Nicole katanya gitu ya. Yang berikutnya ada lagi. Semoga dia serius ya kali ini, nggak main-main. Soalnya terakhir dia benar-benar pacaran tuh sama Shenina. Hah? Oh, terakhir dia benar-benar pacaran itu sama Shenina gitu. Yang berikut, lu bayangin Jeffrey hadir pas acaranya Gen Halilintar. Ya nggak apa-apa ya, seru berarti itu, wow, artis semua isinya. Yang berikut, nggak terima banget Sahwa deserve better pokoknya gitu. Yang berikut, gue restuin Jeff sama yang ini gitu. Ada lagi? Komennya nggak ada ya. Tapi kan emang Jeff namanya juga anak muda ya kan, masih lajang. Jadi emang kalau kita lihat deretan yang pernah diisukan dekat sama Jeffrey Nicole tuh ada beberapa. Coba kita lihat deretan yang terakhir sama yang Amira Khan tuh artis atau influencer? Influencer dari Malaysia gitu ya kan. Terus ada siapa lagi sini? Terakhir diduga itu Jule ya. Tapi fotonya cuma nggak di belakang gitu, rambutnya doang. Tapi itu fix Jule. Oh, soalnya dari kamera netizen ya. Terus ini siapa lagi sih? Maria. Oh, Maria Theodore. Ya tolong ditulis namanya. Aku kan gak hafal semua nama-nama anak muda ini ya. Aku belum kenalan. Tapi itu ya, maksudnya ada juga yang nge-spill waktu sama Sahwa itu, ada netizen yang komen. Katanya ketemu mereka berdua lagi ke toko perabot furniture. Beli apa? Ini ya, oke. BTW Jeffrey Nicole sama Sahwa Mas Said sekarang info dari mana? Mereka itu lagi beli perabotan rumah gitu. Aku ada fotonya tapi nggak bisa di-up, hehehe. Jeffrey Nicole ya di Bali ada yang motret. Di toko furniture ada yang motret. Oke ya, tapi kan namanya juga ini ya, masih pacaran bebas. Kalau ini pasangan yang baru saja menikah, gimana suka dukanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan pasangan pengantin baru ini. Aku sampai perhatiin matanya Rara loh. Dia matanya emang saya bombastic side eyes gitu ya. Tapi kita mau ke flashback dulu nih, seperti apa sih meriahnya acara pernikahan kalian ya. Aku tadi bilang, Masya Allah berkah banget loh. Kalian bikin pesta rakyat tuh pasti seneng banget. Masya Allah, seru banget ya. Inilah cuplikannya berikut ini. Itu kan memang di tempat lahir kamu ya. Iya, betul. Berarti nyusul. Insya Allah. Di Gada atau Jakarta ada. Itu biayanya berapa kalau boleh tahu ya? Langsung to the point ya. Langsung to the point, itu nyampe MM-an nggak? Aku sih jujur belum nyatet semuanya ya. Awal-awal tuh aku masih nyatetin, cuman pas udah acara kemarin itu udah bener-bener udah nggak sempet ngitung, udah hilang fokus dah. Ya karena kan ngurusinnya kan lumayan repot ya. Kalau kemarin kan lamaran di Jakarta, jadi bisa kepegang semua. Ini tuh kita mobile karena di sana kan acaranya Prabu juga. Muli, kamu masih berdua masih kerja di Jakarta. Bener. Jadi pas di sana yang ngurusin siapa tuh? Ada WO. Ada WO. Tapi tetap kita turun tangan sendiri juga gitu. Oh, turun tangan sendiri juga. Tetap. Sudah waktu cuma 2 bulan tuh? Tetap. Berantem nggak?
Ya adalah kayak selisih paham, apalagi kan aku Ya, sama dia Mas kan menjelaskan. aku sama Mas kan kayak sama-sama keras gitu kan. Maksudnya aku kepengen apa, Mas kepengennya apa tuh kadang bentrok gitu. Tapi balik lagi Mas tuh selalu akhirnya tuh selalu milihnya tuh pilihan aku gitu. Oh, apa contohnya deh, satu Kayak deh. contohnya misal di gedung itu kan ada 2 tempat tuh. Panggung. Iya 2 panggung. Nah aku tuh pengennya panggung buat nyanyi-nyanyi tuh di gedung sebelah. Tapi Mas tuh maunya yang di tengah-tengah gitu. Tapi aku bilangnya aku pengennya mau yang di ini. Pokoknya gini. Gitu pokoknya. Oh ya udah gitu. Oh, akhirnya nurut ya. Akhirnya nurut. Jadi sampai MM-an dapetnya kira-kira. Terbalik loh ya. Kira-kira masih Ya. tus-tus atau Nggak seberapa lah, intinya tujuan kita bukan berapa uang yang dikeluarkan, tapi seberapa banyak orang yang bisa kita bahagiakan sih. Masya Allah. Jadi, tapi itu maksudnya kan itu ada kayak stall-stall UMKM gitu Iya. kan. Itu kalian cari sendiri atau mereka daftar atau gimana tuh? Cari sendiri. Iya. Serius Kita cari cari. sendiri dari di sana. Jadi ada yang puluhan vendor pokoknya di situ Tapi semua. alhamdulillah ya masyarakat di sana tuh kayak antusias gitu. Jadi kayak Rara kamu butuh apa? Sini kita support. Oh, gitu. Ayo kita dukung. Pokoknya acara kamu apapun kamu butuh apa? Ayo sini ngobrol sama kita bantuin gitu. Jadi walaupun kita ngerjainnya berdua sama tim WO nggak ngerasa sendirian Betul. karena masyarakat di sana tuh bener-bener welcome banget untuk ngebantuin aku gitu. Oh, seneng banget dong Iya. ya, double senengnya Iya. ya. Kayak konser deh kalian berdua berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kamu nyanyi. Nyanyi Terus juga. ada juga artis-artis yang lainnya nyanyi juga. Kamu sulap nggak? Enggak. Karena kalau sulap itu preparationnya lebih ribet ya. Kalau penyanyi kan udah megang mic, selesai. Ya, Sulap kalau ini tuh mesti apa, properti banyak. dulu, ini dulu. Ah udahlah mending gak usah sulap deh. Bisa stres. Bisa-bisa saking pusingnya lupa tuh nanti Iya. itunya ijab kabul ya nggak ya? Iya. Gimana katanya deg-degan banget tuh ijab? Wah itu ijab kabul tuh aku udah ngerasain ribuan panggung show tapi ijab kabul tuh nggak ada apa-apanya sama mereka sebelumnya tuh kayak Hafal itu hafal atau baca? itu pokoknya aku dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi baru bisa tidur. Karena ngafalin itu. terus itu. Jadi ngulang-ngulang kebawa-bawa terus. mimpi gitu. Terus-terusan. Bener-bener terus-terusan. Terus sepanjang perjalanan dari hotel ke venue itu baca terus. Tapi ya tetap waktu ngomong gemeter nggak bisa ini. Alhamdulillah kan dikontrol. satu tarikan nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kamu kan pakai itu kan apa? Iya, pakai 3 baju ya. Terus habis itu ini Aisan. hiasannya ya Palembang ya ini. Iya. Ya. Berat banget dong ini. Kalau dibilang berat lumayan berat. Cuman memang udah di preparation makan dulu, terus minum obat. Ini Jadi- pagi-pagi kan? Ini pas iya, akad ya? Minum obat. Minum obat? Iya, minum obat secara Pusing? rutin 4 jam sekali. Iya, Cepet pusing. pusing sekali. Dan untungnya yang punya baju ini tuh standby gitu. Jadi kalau aku ngerasa ada pusing, Kak aku pusing, nanti di ini sama dia dibenerin. Itu satu-satu apa? satu-satu. Satu-satu gitu kan? Jadi kalau misalnya ada yang nusuk kan tuh, ini ada yang tusuk gitu, dikendor-kendorin. Yang mana? Ini bentar lagi mau masuk panggung. Yang mana yang ini? Ini Kak, tolong Kak, tolong. Sampai gitu-gitu di dalam mobil. Tapi itu emas asli ya? Tapi ini semuanya tuh dibikin Baru baru. semua. Oh Masya Allah. Dibikin baru sama- keren banget. Tapi ini nggak lama kan? Emang berapa jam nih kamu pakai ini? Nggak lama? Dari Pas- jam prepare tuh dari jam sampai sore lah. Nggak pagi sampai siang. Iya sampai siang. Siang sampai sore lah. Sekitar Astaga. 7 jam lah. Habis itu ganti baju Habis itu lagi. ganti baju. Oh, ini MC-nya kan ada King Nasar, wah Masya Allah. Ada bukan, Irfan juga ya? Bukan, King Nasar nggak ada. Nggak ada MC-nya King Nasar, kamu sembarangan tuh di Irfan konser Hakim. mana? Irfan Hakim. Nyanyi, dia nggak nyanyi? Awalnya rencana ada King Nasar, cuman tiba-tiba King Nasar tuh ada berhalangan hadir karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi dia WhatsApp berhalangan hadir gitu. Tuh kan ada Irfan Hakim juga nge-MC Iya. ya? Itu profesional dibayar atau itu hadiah dari dia? Kita tanyain budget, nggak usah Dia nggak mikir mau. budget. Kamu kayak sama siapa gitu-gitu loh. Oh, iya sih dia sih nggak pakai budget, tapi dia ngomongin ini adalah pasangan tadinya dia pesimis katanya gitu ya. Makanya ketika aku habis tukar cincin sama Rara di panggung itu kan dia di sebelah samping kan. Aku pertama kali setelah tukar cincin selesai, aku tunjukinnya ke dia. Karena dia tuh yang dari awal, alah ini bentar lagi putus, ayo kapan lu putus? Gitu-gitu terus dia itu. Dia tuh yang netizen julid dia. Tapi yang menarik juga nih kan persiapan buat acara pernikahannya 2 bulan. Iya. Tapi kalian punya foto priwet banyak banget loh ya. Kita ada 11 session. 11 sesi. Itu foto priwet dimulai dari kapan? Dari mulai lamaran yang di tahun 2024 ya? Foto priwet itu ada yang dimulai sebelum lamaran. Tapi yang lebih Banyak. rentetannya itu setelah lamaran. Iya. 11, itu karena ada yang endorse atau emang kalian punya konsep banyak? Sebenarnya kita tuh punya konsep, cuman kadang beberapa vendor tuh ayo kita
berapa look gitu. Biasanya kan aku cuman kayak pengen 1 look doang, tapi dia bilang, ayo 3 look, ayo 4 look gitu. Sekalian. Oh ya udah sekalian gitu. Ini kalau nurutin konsep yang kita mau, ini belum selesai, masih ada season-season selanjutnya, serius. Iya. Kita pengen yang Abis Aladin nikah aja kita ada Jasmine, priwet lagi. India. Abis nikah aja kita ada foto lagi. Jadi bukan priwet ya namanya Iya, ya. apa sih namanya? Post-wed. After wedding. After wedding. Tapi yang menarik juga, habis itu kalian juga melaksanakan ibadah umroh. Ya ada postingannya. Ini semoga Allah melindungi kami dari kejahatan yang nampak maupun gaib. Gitu. Amin. Amin, amin. Apa ada momen apa nih yang kalian berkesan sekali nih pada saat umroh ini? Apa ya, momennya sih karena pertama kali umrohnya sama suami gitu. Terus juga kemarin-kemarin kan umrohnya sama ibu atau sendiri gitu. Sekarang tuh momennya sekarang sama suami gitu. Jadi apa ya, banyak juga kayak pengalaman-pengalaman baru, kayak mengunjungi tempat-tempat baru sama suami gitu. Jadi kayak ya beribadah sekaligus juga kayak momen mesra berdua ya. Iya, betul. Ada tempat yang istimewa juga yang buat kalian ya selain pada saat umroh? Aku tuh kalau sama Rara tuh semua tempat yang aku kunjungin istimewa sih. Ya elah. Bukan perkara tempatnya, tapi dengan siapa aku kesana. Ya elah. Beneran ini bukan gombal. Lihat dong tatapannya Rara emang begitu ya kan? Iya, emang gitu, nggak bisa emang gitu. Tadi lihat doanya semoga dijauhkan dari segala yang jahat maupun yang gaib gitu ya. Ini apakah yang maksudnya yang gaib tuh yang di dunia maya gitu maksudnya ya? Komentar-komentar netizen dunia maya. Karena ini ada tiba-tiba ya baru juga nikah udah ada artikel bunyi gini, Rara muak, lihat tuh. Yang mana ini? Lihat ya ekspresi wajah Rara kayak capek banget gak sih ngeliat tingkah suaminya? Pantesan aja Rara Aladul nggak ada wibawanya depan istrinya sendiri. Ya, Tingkahnya Tuhan. aja bikin enek gitu, lebay. Aduh, dan terlalu banyak ngomong. Sedangkan Rara tipe cowok yang dia suka itu cowok yang cool katanya dan nggak banyak omong. Apa yang buat Lady Rara mau nerima Aladul sebagai suaminya kayak gitu. Ada videonya soalnya. Search-nya loh. Search-nya bunyinya Rara muak. Ini kamu ketik sendiri ya? Nah, emang ada ya. Rara munculnya begini. Ini gara-gara video apa sih? Di salah satunya ya. Coba, Rara, coba, kita coba. lihat yang berikut. Jadi ini tuh waktu pas kita live ya Mas, live. Terus Mas kan kayak ngomong kita sama netizen, nanti netizen yang ngomong jelek, ngomong apa lo repot gitu. Dibalesin. Terus habis itu aku kayak, aduh, habis itu aku bilang, Mas kamu ambilin dulu air di bawah. Aku bilang, aku haus sekali, aku bilang gitu. Dia ngambil air di bawah, aku bilang, kalian makanya jangan nanya begitu. Kan dari dia jawab ini, kan dia kan gini, repot. Aku bilang, makanya seumur hidup aku begini, makanya jangan kalian ini. Jadi gimana gitu. rasanya akhirnya menjalani pernikahan setiap 24 jam lah bersama Iya, Aladul? 24 jam sama Mas. Ternyata memang Apa gini-gini apa? Ternyata gini-gini itu apa? Penuh makna loh itu. Apa? Tidak menjawab apapun. biasanya kan aku berbuat sesukaku, semauku gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi karena harus apa-apa tuh harus izinnya beliau gitu. Jadi Mas boleh ini nggak, boleh itu nggak. Kalau Jadi Mas izin bilang, ya, "Ntar dulu." Mas Ridho nggak gitu ya kalau kamu pakai foundation gitu. Tapi izinnya dia itu izin yang harus diiyakan. Izin kan? Izin tapi harus diiyakan. Nggak boleh izin tapi bilang tidak tuh nggak boleh. Separuh izin, separuh kasih tahu Iya. ya, gitu ya. Oh, kita mau cek dulu. Dibilang katanya Rara tuh cocoknya sama tipe yang kalem. Kita mau bikin tesnya, tes psikologi ya. Bener nggak tuh? Rara itu cocoknya sama tipe yang kalem ya. Nih coba kita lihat, kalau lihat foto ini Rara, kira-kira apa yang kamu rasakan kalau lihat foto ini? Tenang, sepi, gugup, atau sesuatu yang lain? Aku ya, aku tenang sih lihat. Tenang, oke. Next, gambar berikut. Tuh, tenang kita. Kalau yang lihat ini, damai, takjub, dingin, sesuatu yang lain? Aku takjub. Takjub. Tuh, yang berikutnya, set. Kalau yang ini, relax, hampa, takut, sesuatu yang lain? Apa ya ini? Hampa. Rara. Aku relax. Relax, oke, yang berikutnya, set. Nah, kalau ini? Kalau ini aku kayak khawatir gitu. Khawatir, oke. Udah ya nih ya? Satu lagi, nih. Ini apa? Relax, kosong, lelah, Sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Oke, hasilnya adalah... pasangan yang kalem, yang ideal untukmu. Masa sih? Ini hoak. Tidak percaya dia kalem. Enggak, ini maksudnya Rara cocoknya
cocoknya sama yang kalem. Oh gitu ya. Tapi ala lu kalem kan? Kalem sih, harusnya ya. Harusnya ya, tergantung situasi gitu. Dia mah kalem sebetulnya, tapi agak galak kamu ya sebenarnya ya. Lumayan galak. Dia strict. Trik tegas, tapi kalem Penyaturan orang. pokoknya kalau aku tuh. Oh oke. Jadi kalau emang ini nggak boleh, aku biasanya bisa tegas sama dia gitu. Oke. Nanti kita ngobrol lagi pasangan ini ya. Kita kasih kamu kesempatan untuk nanya sama yang udah pengalaman menikahnya lama. Iya Ya. dong. Kita menuju ke pasangan selanjutnya. Ini ada Ibu Arumi Bashin dan Mas Emil Dardak. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ibu Arumi dan Pak Emil. Pak Emil ini kebetulan memang ada tugas di Jakarta ya. Ya, pas banget. Pas Ada banget. tugas, ya. Jadi di antara kegiatan-kegiatan Sorry, mampir dikit ke nggak sempet sini. ganti baju. Masih tetap Tadi pakai habis batik. main trans tadi ya. Ada tuh pas banget kan? Tadi kan acara resmi. Iya. Kalau di sini juga kita langsung masuk ke sebuah acara yang namanya Ruang Gelar Perkara. Oh, ngeri sekali. Ngeri banget emang. Kita pengen dengar nih, kira-kira apa yang mau disampaikan Bapak dan Ibu nih kepada pasangannya misalnya. Manggilnya apa sih? Sayang. Sayang. Sayang, bisa nggak sih kurang-kurangin kebiasaan ini gitu ya. Sayang, stop, jangan begini. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Bu. Sayang, kalau taruh baju kotor itu di keranjangnya, jangan di sampingnya. Jangan di samping keranjang. Iya, kan ngeselin. Silakan Pak. Kan, Pak. Apa ya? Kita kan nggak berani komplain. Takut ya. Nggak apa-apa, kita buka-bukaan di sini, Pak. Sayang, apa ya? Sayang kalau apa? Kalau masak lebih banyak lagi. Oh, iya, stop bener, masak bener. dikit-dikit. Ya. Harus yang banyak. Nggak sering maksudnya. Oh, lebih sering masak. Saya masak mungkin kalau menurut dia enak, cuman jarang. Oke. Silakan. Sayang, lebih cepat lagi pulangnya. Nah itu selalu ya konsisten dari dulu komplainan aku itu. Oh, sayang kalau ngatur perjalanan cocokin dulu. Karena kalau dia ada agenda, kadang-kadang udah ngatur padahal bisa dicocokin kayak hari ini misalnya gitu. Oh. Hari itu harusnya kita sendiri-sendiri gitu. Cuman aku jadi taunya tuh aku ke Jakarta. Aku juga ke Jakarta gitu. Foto tiket udah dia pesen apa gitu. Jadi ini beda berapa. pesawat. Iya, jadi beda pesawat padahal sama-sama ke Jakarta kan konyol ya. Oh ya ampun, ini lucu banget ya. Iya, jadi kita suka taunya gitu. Pas kamu besok ngapain? Aku besok gini loh. Aku besok gitu. Gak ada koordinasi. Gak ada. Oh, dan beda pesawat ya. Beda pesawat. Oh, kalau satu pesawat kan tidak loh. Kok ada kamu gitu. Loh, iya makanya. Lucu banget sih. Ini tapi ini pasangan ini memang menarik ya. Kemarin ini baru ulang tahun di bulan Februari Iya, ini selamat ulang business tahun girl. loh. Terus ini ada postingannya katanya Pak Emil ini kan orangnya kalau kita lihat ya dari luar kan pendiam gitu ya. Pendiam, Nggak betul. romantis ya aslinya. Enggak. Enggak. Tapi kalau kita lihat tulisan-tulisan di sosial medianya kok romantis banget gitu bunyinya ya. Ya kan terima kasih sudah mewarnai hidup keluarga ini dengan kasih sayang, perhatian dan senyum ceriamu yang luar biasa indah gitu kan. Iya. Semoga Allah selalu melindungi, memberkahimu, the best wife and mom. We love you so much gitu. Papa, Keisha, Kinan dan Khalil. Oh gitu ya. Nah ini pertanyaannya, kan di situ ada tulisan ya. Kadang-kadang postingan Pak Emil itu Ini beneran diposting saya oleh ngetik. tim. Kalau ini saya ngetik sendiri. Serius? Iya. Iya, Yang ngetik sendiri? Iya. Tapi dibisikin tim? Enggak. 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 Mungkin lebih bagus lagi kalau tim yang membisiki. Itu Enggak, betul-betul kalau Mas Emil- singkat padat ya, itu kan singkat padat dan jelas ya. Iya. Oh iya, jadi itu nggak hitungannya nggak termasuk romantis ya? Singkat, padat dan Enggak, jelas. Mas Emil itu aslinya tuh nggak romantis. Aku selalu bilang, kalau misalnya kita baru-baru nikah, terus suami kita atau istri kita nggak romantis, yang penting itu adalah bagaimana ngolahnya. karena lebih enak gitu. Jadi progresnya makin kesini, makin lama kita pacaran, lebih nggak tahu ke aku bilang romantis atau dia mungkin lebih ngerti gitu loh cara. Kalau anak sekarang bilangnya tuh love language. Oh. Jadi dia udah paham love language-nya aku apa, aku juga sebaliknya. Jadi rasanya tuh, oh kok sekarang lebih perhatian gitu. Jadi yang utamanya adalah bagaimana komunikasi saling dengerin maunya istri apa gitu ya. Ini Kode keras. Enggak, ini Pak Emil pas posting di sosial media ini setelah dikode-kode istri Oh, atau enggak. emang? Dia udah belajar. Kalau dulu Kalau aku urusan kode. begini dia nggak pakai kode lagi. Oh, nggak pakai kode. Gagal atau berhasil udah itu fail atau pas kan gitu. Termasuk Ah, untuk iya. masakin pas sahur? Itu Nah, termasuk itu inisiatif. inisiatif. Itu bagian dari hadiah ulang Jadi tahun. soalnya gini, kan ulang tahunnya tuh pas banget hari pertama puasa. Puasa, iya, betul. Iya, jadi kayaknya kalau kita artinya kan sahur pertama tuh betul-betul berkesan kan. Ya udah jadi sahur pertama itu dibikin betul-betul
seperti ya dihebohin lah, walaupun hebohnya ya gitu-gitu aja. Nah terus sama temen, nah ini mah diskusi sama teman-teman. Itu Mas Apa Emil idenya masak ya? gitu, Oh. wah ya. Ya. Siapa takut kan gitu kan. Coba kita lihat sih seperti apa sih kejutannya. Bener-bener kejutan gitu ya. Juta. Sebenarnya gini, biasanya kan kalau jam 12 malam tuh udah standar di semua orang. Nah kalau ini jam sahur nih, Jam tanggung. Soalnya kalau jam 12 malam di surprise, sahur lagi kan. Bangun lagi kan, ya. bingung ya Jadi gitu ya. langsung sampai sahur. Oh, tapi ibu udah siap ya? Enggak Nggak tahu. siap. Karena udah apa yang Nggak ya tahu. bingung. Aku tuh mikirnya waktu kemarin tuh paling pas buka puasanya. Karena kan kalau yang berbeda di tahun ini kan hari pertama puasa. Jadi fokus kita udah ke puasa, Jadi nggak nyangka bahwa kejutannya justru di sahur ya? di sahur, iya. Coba kita baca komentar netizen dulu nih, kita baca di komentarnya. Samawa ya kalian berdua, Jindasim jangan sampai berani Jindasim. deket, tolong ya gitu. Yang berikutnya ada lagi. Ini adalah contoh kalau dengerin nasihat orang tua ya, teman-teman. Gitu. Yang berikutnya, suaminya tiap hari lihat bidadari, istrinya tiap hari tarik tunai, benar-benar saling melengkapi. Yang berikut ada gak? Semoga Mas Emil beda jauh dengan Kang Emil. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupiah Nasihat. Spesial sekali loh hari ini. Kita kedatangan Penyanyi. Keren banget dari Korea ya. Pak Emil, ini beneran suka lagu-lagu Korea itu ada berapa lagu yang bisa dinyanyiin? Oh kalau nyanyiin sih nggak banyak, Korea sering dengerin ya. Kalau nyanyiin ya itu salah satunya waktu itu karena datang ke nikahannya si Mbak Mega. pemain Volley volley yang Megawati, dia ya. main dari Korea kan. Terus banyak temen-temennya dari Korea, terus yaudah lagu apa ya gitu kan, diminta ngisi, di daulat nyanyi lah gitu istilahnya, ditodong. Coba lagu Korea aja deh. Jadi sambil nyontek itu. Sambil nyontek? Belum pernah latihan gitu. Oh keren sekali, jadi karena dengerin bisa. Karena dengerin terus di playlist. Jadi kalau di handphone sih playlistnya lagu-lagu Korea. Oh itu playlistnya Pak Emil, bukan playlistnya anaknya ya sekarang Bukan. ya? Beda generasi. Sama-sama lagu Korea tapi beda style. Beda style, yang satu boy band, girl band. Iya, dia nggak begitu suka ballad ya. Korea, si Beda kayak Kesha generasi, ya. Pak. Beda generasi. Tapi katanya suka juga nonton drama Korea. Drakor, ya lumayan. Dracin juga. Dracin juga. Tapi yang genre apa nih Jangan Dracin? ini bahaya nih buka-buka nih. Drapa ya mungkin ya kalau udah ada Katanya yang ada politik-politik yang intrik-intrik kerajaan Ya, gitu. itu kalau film-film bukan kerajaan, apa politik in general. Jadi Korea itu punya genre tersendiri, political drama, thriller gitu ya. Memang benar-benar cerita dunia politik. Jadi relate ya? Jadi agak relate gitu ya. Kadang-kadang buat ya memang suka gitu. Tapi ternyata pas ngejalaninnya beda, Mbak. Jalanin di politik lu. Jadi kalau ngelihat intriknya di film seru, Seru. tapi pas jalanin sendiri Puyeng, aduh, ya. Tapi kalau drama Korea yang lain-lain juga kadang-kadang ya. Yang romantis gitu. Ah, itu genrenya romantis nggak. aku. Oh itu genrenya ibu ya, nggak suka horor, nggak suka juga. Horor suka? Horor Nggak ada suka tapi. dia. Kalau Nah, kita tes kalau gitu sekarang ya, pengetahuan tentang aktor-aktor drama Korea. Yang Oke. berikut, ayo siapa? Ini siapa yo? Nah, Siapa yang bisa jawab? aduh, untuk aku ini kok nggak familiar ya. Nggak familiar kalau gitu. Ih, Oke. ini mah Siapa genrenya ini beda. namanya? Kim Ji Won. Kim Ji Won, tahu ibu. Yang Loh, berikut. Bu, ini yang Queen of Tears. Kok beda mukanya? Aduh. Oh, matanya agak ini nih. agak Ini mirip. siapa yo? Nah, ini yang main Crash Landing nih ya. Wah, hebat. Gak hafal nama tapi hafal ininya ya, seriesnya. Yang berikut. Yun Bin. Bin. Iya, iya. Berikut. Nah, kalau ini sih udah tahu Keterlaluan. langsung Haegyo. Iya, ini udah lama ini. Aduh, dari- keren. Yang berikut. Nih. Oh, ini
Aduh, lupa namanya. siapa, Dia sayang? banyak dia main film lawyer tuh. Iya Sama ampun. apa suspicious Bener-bener partner ya. atau apa gitu. Bukan cuma ngaku-ngaku beneran nonton, berarti yang berikutnya ada Iya, lagi. iya. Canguk Ci, dia. Canguk. Yang berikut. Oh ini udah ada lagi. Iya. Jadi drama Tangan Korea dong, ya. suami aku hebat. Korea Selatan ya. Tapi ya kerja bukan nonton drakor aja, nonton kata Mas ini bukan wakil gubernur malah nontonin drakor. Enggak gitu kan, itu kan budaya ya. Kalau latar belakang budaya kan belajar. Sekarang gitu soalnya kalau nyanyi kerja Pak jangan nyanyi gitu. Intermezzo masa nggak Iya, boleh. iya, Nah iya. kalau gini nih bagian dari ini kita menanya pendapat ya, pendapat Iya. dari Bapak Wakil Gubernur. Kita lihat ini POV-nya gini. Ada berita ini, kalau Bapak nih melihat menyorotinya dari sisi apa? WNI ngadu ke psikolog karena frustasi kondisi negara. Ada luka batin masyarakat. Hah? Beneran ada yang gini? Ada ini tuh, ada ya. Luka batin masyarakat. Ya kita sebagai pemerintah ya harus mawas diri dong. Tapi kan Betul. harus spesifik nih. Yang mana keluhannya gitu Mungkin kan. karena adanya ketidakpastian barangkali, mungkin ketidakpastian hukum atau Iya, jadi kita ngakuin lah bahwa saya sekarang di pemerintahan gitu ya. Bahkan kita yang sudah ada di pemerintahan pun nggak semua berjalan seperti maunya kita gitu. Tapi juga kita jadi mawas diri, nggak semua berjalan sesederhana itu gitu ya. Tapi memang kita akui banyak banget ruang perbaikan, banyak banget ruang untuk kita bisa bekerja lebih baik. Cuman ya jangan pernah, kalau ada yang pernah ngomong ya, Bu Sri Mulyani sering ngomong ya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena memang dari awal perjalanan bangsa ini kita ada di tangan kita sendiri gitu, bahwa dulu kita ingin Indonesia merdeka, pasti pendiri bangsa kita nggak ingin generasi muda itu cepat putus asa pada negara yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan perjuangannya. sebagai pejabat pernah nggak ngerasa stres sehingga harus mencari Psikolog? tempat? Iya. Hah? Yang maksudnya itu Saya psikolognya di rumah. ini ya. Tapi tidak Ini curhatnya ke profesional. Ibu. Iya. Ya nggak boleh, kita kan harus tetap bersyukur ya. Iya. Maksudnya di satu sisi ini kerjaan kalau mau nolong orang bisa gitu ya. Kerasa banget gitu orang perlu apa, kita nggak semua bisa tolong tapi kita bisa nolong. Tapi ya kita manusia biasa ya, kadang kita kerja maksimal lalu ada aja gitu. Misalnya nih Mbak, jalan ini gitu kan, kemarin jalan ini kan rusak nih kan. Kemudian oke, ini jalan bukan kewenangan yang langsung dipegang oleh pemerintah Pemerintah provinsi. daerah, Kita provinsi. koordinasi dong gitu kan. Dan koordinasinya berjalan baik gitu kan. Nah, kemudian jalan tuh kalau ditambal nanti bergelombang. Jadi kita nanti akan setelah musim hujan selesai akan dilapis ulang. Udah diomongin tuh, dijelasin di kontennya. Nanti komentarnya, Bapak bisanya cuma nambel-nambel doang. Lah, kan tadi udah dijelasin gitu. Itu Nah, kayak masalahnya. gitu-gitu. Ya itu ya, pasti tetap adalah walaupun kerja baik kadang-kadang ada komentar-komentar juga. Tapi kita nggak boleh kemudian menyalahkan dia. Yang penting ada tempat untuk berkeluh kesah. Oke ya, tempat berkeluh kesah sama Kesini aja. drama-drama Korea untuk menghibur diri ya. Oke, ini sekarang pertanyaannya, ini untuk kita sharing sebagai pasangan ya. Kira-kira kalau hal-hal berikut ini, kebiasaan berikut ini itu adalah kebiasaan yang toksik atau sebetulnya masih bisa ditolerir atau enggak ya. Memilih diam dan nggak cerita ke istri saat ada godaan-godaan dari lawan jenis. Hah? Itu ada perilaku toksik atau masih bisa ditolerir untuk menjaga kedamaian ya, kedamaian rumah tangga. Nggak pernah godaan Bapak sih. langsung begini, jauh, makin jauh. Pahit gitu. Gak bisa kan kadang misalnya ada yang DM gitu. Oh, kalau DM yang menjurus ya mati aja kalau kita nggak cerita gitu. Oh harus cerita ya. Jadi ini Tapi nggak toksik. pernah masalahnya. Jadi belum proven nih. Belum proven karena nggak pernah. Kalau misalnya istri yang setiap saat ini toksik atau sebenarnya masih bisa ditolerir. Perilaku istri yang selalu curigaan dan selalu meragukan apakah suaminya cinta atau enggak. Sering kali nanya, kamu cinta nggak sih sama aku? Kamu cinta nggak sih sama aku? Itu menurut kalian berdua ya, toksik atau masih bisa Kalau ditolerir? curigaan toksik, kalau menurut aku. Tapi kalau kamu masih sayang aku enggak, kamu masih itu fitrah. Oh fitrah. Tapi memang walaupun kita udah tahu, Fitnah ibarat lagi. misalnya mungkin kita baru dinikahin, mungkin sorenya kamu sayang aku nggak? Ini loh kamu bisa aku nikahin loh. Cuman Kurang apa itu lagi tuh lebih nih? reassurer. Tapi kalau yang curigaannya, kamu kemana? Kamu pasti gini. Karena ada batasnya tuh antara imut sama toksik Sama tuh. gengges ya. Gengges, Tapi iya. kan kemarin ada konten ya, katanya ada netizen yang bilang katanya Pak Emil tuh diem-diem gini sebenarnya tertekan, istrinya cerewet. Nah,
Nggak Tuh gimana? tertekan. Tolong klarifikasi di Klarifikasi sini. Pak. Nggak sampai tertekan lah. Nggak sampai tertekan, Nggak, cuman tapi kan talkative-nya ini kan ceria gitu loh. Gitu. Jadi kalau lagi stres ketemu ibu malah semangat tapi ya. ceria gitu. Iya, dan udah mulai terlatih gitu. Misalnya, aku tuh bagusnya pakai baju yang mana gitu kan, ya jawabannya nggak pernah jelek, bingung dong jawabnya kan gitu. Oh ya benar jawabannya gitu. Belajar gombal itu tadi ya. Iya, udah terlatih. udah kemajuan. Pak Emil, terima kasih banyak lu sudah menyempatkan waktu nih, karena Pak Emil masih ada kegiatan sesudah ini, ya kan? Iya. Jadi Oh iya, izin berpisah saya dulu sebentar. berpisah dulu seperti biasa karena nggak koordinasi, jadwal udah terlanjur. Oke, terima Ya, kasih kita banyak kerja loh Pak, lagi. sudah Terima menyediakan kasih. sedikit waktunya. Nanti Pak, kita ke ini dulu. Saya pamit dulu, nanti kembali lagi. Jangan kemana-mana, yang di rumah jangan kemana-mana, masih ada lagi ya. Oke, kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Ternyata Pak Emil masih punya waktu sedikit ya Pak ya. Masih kejebak macet. Masih kejebak macet. Untuk ditanya-tanya sama pengantin baru ini. iya. Konsultasi, silakan ambil. Bapak, Pertama Ibu, siapa yang izin mau tanya baca? ya, aku pertama ya. Ya. Sebaiknya sebagai istri percaya aja dan nggak usah cari-cari penyakit dengan posesif dan cek HP suami, apa nggak apa-apa kayak gitu. Kalau sengaja ngecek nggak boleh. Tapi istri berhak tahu kodenya, begitu pula sebaliknya. Jadi untuk kepentingan emergency, tapi ya kalau misalnya handphone kita mati, pinjam sebentar dong gitu. Tapi nggak sengaja ngecek, bukan karena curiga ya. Curiga enggak. Tapi nggak ada rahasia aja gitu. Iya, betul. Ilmu baru nih ya. Oke. Kamu tahu nggak kode ininya dia? Passwordnya kau tahu ya? Kode ATM tahu. Oh, kode ATM tahu. Itu yang penting. Lanjut ya. Iya. Happy deh. Kata orang 5 tahun awal pernikahan itu akan penuh dengan perjuangan. Gimana sih caranya bertahan dan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah di 5 tahun awal pernikahan? Nah tuh. Sebenarnya sih nggak hanya 5 tahun pertama, tapi orang jadi lebih yakin sama hubungan karena 5 tahun aja bisa, kenapa nggak lanjut? Nah, tapi kalau di awal-awal ya pertama kalau bisa jangan pernah gini, kalau udah sebel ada berantem itu pasti seakan-akan semua yang dilakuin salah Salah semua. dari yang sebelah sana gitu. Jadi nggak boleh gitu. Harus yang dilawan diri sendiri. Harus bilang kesalahannya tuh isunya cuma satu ini doang. Jangan dibeleberin ke yang lain. Karena kalau dibeleberin ke yang lain pasti jadi mikirnya ini bisa jalan apa enggak gitu. Nggak boleh ungkit-ungkit yang lain-lain berarti ya? Kalau kita yang jarim ke dalam posisi Kalau ini, cowok nggak tapi sebenarnya cara paling gampang adalah kalau kita yang salah, ya sudah lah. Minta maaf aja. Ya, udah gitu aja. Wah itu, bapak-bapak semua catat ya kata Pak Emil ya. Kalau laki-laki yang salah ya udah minta maaf aja. Tapi itu bagus sih, misalnya ada satu perbuatan mungkin yang kurang serak, ya itu aja yang dibahas. Oke. Nggak usah kemudian ditumpuk dengan yang lain, seolah-olah semuanya jelek, lupa sama yang baik-baiknya gitu ya. Tapi catatan tadi yang kata Kak Arumi kan, yang boleh mungkin semuanya cewek doang. Iya kan? Kalau cowok nggak boleh. Oh, oke. Cewek selalu benar. Oke, Rara silakan. Kebiasaan buruk pasangan itu bisa dia perbaiki nggak sih setelah sudah menikah? Pick your fight kalau menurut aku. Pick your fight. Pick your Pilih-pilih. fight. Pilih-pilih yang mana yang mau kamu toleransi, mana yang kamu nggak toleransi. Karena ketika kita menikah, jadi pas kita pacaran ternyata kita memberikan versi terbaik dalam diri kita ke pasangan. Ketika sudah menikah kan kita ketemu 24 jam ya. Jadi mau nggak mau sisi-sisi yang buruk dari kita pun kelihatan. Yang tadinya kelihatan sedikit, ketika kita udah menikah, biasanya sulit untuk merubah orang. Jadi pick your fight. Ada beberapa misalnya yang nggak bisa kamu toleransi, itu omongin baik-baik, Mas, ada kebiasaanmu yang ini, aku nggak bisa kayaknya kalau gini, boleh nggak? Tapi kayak tadi kan aku bilang kan, Mas kalau baju kotor atau handuk, tolong taruh di keranjang kotornya, jangan di situ. Nah itu sesuatu yang aku bisa bahas karena aku udah toleransi. Karena aku udah komplain ke sifat yang lainnya yang mungkin Mas aku nggak bisa kalau suruh gini. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kita bisa, kan namanya orang dari sendiri-sendiri, ini kan harus berbagi space, berbagi ruangan untuk bisa saling berbagi gitu kan. Jadi harus bisa respect satu sama lain. Wah, Antara memberi nasihat sama curhat. Sekaligus ya. Berat banget suaminya artinya tuh ya. Pak Emil Barumi, terima kasih banyak sudah sharing, sudah hadir. Masya Allah, aduh, Rara juga terima
terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, ada banyak hiburan juga ya. Kapan lagi kita bisa denger nih secara live Pak Emil nyanyi lagu Korea hari ini ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rubik. No Secret.